Ya, selamat berjumpa hadirin dan pemirsa dalam acara kami Cafe Break bersama Kapolda Metro Jaya. Ya, ini kita memang setiap minggunya berkumpul di sini ingin mencari solusi berbagai permasalahan di Jakarta khususnya, dan pada kesempatan ini kita menyoroti permasalahan ormas di DKI tentunya. Dan memang ormas ini penting ya, karena di samping manfaatnya sebagai saluran demokrasi, tapi tidak bisa dipungkiri juga kerap menimbulkan permasalahan keamanan sehingga terjadi bentrok baik itu antar ormas maupun bentrok antara ormas dan warga. Baik, selanjutnya langsung saya beri kesempatan kepada Pak Kapolda untuk membuka. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rama Sarita, host. Bapak-bapak ibu sekalian, saya terima kasih betul nih yang baru datang Pak Ketua DPRD, Pak Pras. Tepuk tangan lu buat Pak Pras yang hadir pada kesempatan yang baik ini. Bapak-bapak ibu sekalian, seperti biasa pada acara Coffee Break setiap hari Rabu kita memang mengangkat topik-topik yang menarik untuk dibahas dari sudut pandang keamanan. Polda Metro Jaya menganggap bahwa salah satu topik yang juga menarik untuk didiskusikan dan perlu dijadikan solusi pada minggu ini adalah mengenai masalah fenomena ormas. Karena ada beberapa peristiwa yang melibatkan masalah keormasan ini. Ada beberapa peristiwa keamanan, mulai dari peristiwa pembongkaran bangunan, kemudian pengerusakan, penganiayaan, pengeroyokan, bahkan mengakibatkan korban meninggal dunia. Ada kasus pemerasan, ada kasus penyekapan, perebutan lahan, salah paham, penyerangan dan lain-lain. Kemudian dalam data Polda Metro Jaya tahun 2013 itu ada 17 kasus antara ormas dengan ormas bentrok. Ormas dan warga 9 kasus. 2014 naik 21 kasus ormas versus ormas, ormas versus warga. Kemudian 2015 sampai Agustus itu menurun menjadi 6 kasus ormas versus ormas, ormas versus warga 7 kasus. Korbannya ada yang luka. Tahun ini 4 korban bentrok ormas dengan ormas luka. Ormas dan warga 9 korban. Bahkan yang meninggal dunia ada 1 korban. Ini ormas versus ormas. Nah, ini menjadi perhatian bagi kita semua, rekan-rekan sekalian. Oleh karena itu kami menganggap bahwa fenomena ini, gangguan Kamtipmas dari fenomena ini perlu kita selesaikan dan carikan solusi. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kita undang pihak-pihak yang menjadi korban dalam peristiwa-peristiwa itu. Kemudian kita undang juga teman-teman dari ormas, baik dari FPI kita undang, ada dari teman-teman dari FPR, dari PP Muda Pancasila, ada dari BPKB Badan Pembina Potensi Keluarga Besar Banten, ada dari GMBI Gerakan Masyarakat Buatan Indonesia, dari 4KB Forum Komunikasi Anak Betawi, juga teman-teman dari FPI dan lain-lain. Ada juga beberapa dari ormas yang lain kita undang. Ya, FKPPI juga ada. Kita ingin mendengar sebetulnya kenapa itu bisa terjadi dari sudut pandang teman-teman ormas semua, sehingga dapat kita pahami lebih dalam. Kemudian kita juga mengundang dari sisi beberapa Kapolres yang menjelaskan nanti tentang peristiwa itu, dan juga dari sisi regulator. Nanti ada dari penegakan hukum Pak Dirkrim ada dari Ketua DPRD Pak Pras, kemudian dari Seknek juga akan berbicara, dari Kumham juga akan berbicara, ada dari Kesbang pemerintah DKI Pak Rationo berbicara, dari Kodam juga kita minta nanti untuk berbicara, memberikan pendapat. Kemudian juga kita mengundang beberapa pengamat, peneliti tentang masalah keormasan ini, Dr. Riki dan juga nanti Dr. Gatot Ebdi. Kita harapkan dapat memberikan rekomendasi solusi permasalahan ini. Saya kira terima kasih atas kehadiran Bapak sekalian.
Selanjutnya waktu kami serahkan kepada Mbak Sarita. Ya, terima kasih nih Pak Kapolda. Seperti dijelaskan tadi ya, beberapa kasus terjadi di Jakarta ini terkait ormas. Yang dua yang terakhir mungkin kita masih ingat pastinya ya, yaitu di Moy dan juga di Pasar Gembrong yang juga menelan korban ini. Dan kebetulan ini ada Pak Edi Novendra ini ya, korban di Pasar Gembrong ya Pak ya. Mungkin bisa cerita apa yang terjadi nih Pak? Nama Edi Novendra dari Jakarta Timur. Awalnya konvoi biasa itu dari pihak FBR menuju ke Cakung. Nah, tiba-tiba naik ke Pasar Gembrong itu ngelihat pos PP Pemuda Pancasila, langsung nyerbu aja membabi buta. Alasannya apa katanya Pak? Waktu itu alasan mereka ngelihat orang pakai kaos PP gitu. Emang itu ada daerah kekuasaan FBR atau PP seperti itu Pak? Biasanya apa rebutan lahan atau bagaimana Nggak itu Pak? ada, itu coba kalau pos FBR ada, PP ada. Kalau FBR Timur dengan PP Timur nggak pernah bentrok. Bahkan kalau ada apa-apa saling dukung gitu. Kalau Pak Edi ini dari mana? Di Pasar Gembrong. Warga di Pasar iya. Gembrong ya Pak. Terus apa yang terjadi ke Pak Edi ini waktu itu kejadian? Pas mereka nyerbu pihak PP itu tidak ada, Pemuda Pancasila itu kosong posnya. Nah, sasarannya warga. Seketemunya jadi kibas semua gitu. Termasuk Pak Edi ada di situ kejadian pada saat termasuk saya kejadian. jadi korban dikeroyok abis gitu. Nah, dikeroyok begitu. Kemudian warga juga melawan ya Pak ya? Ya setelah ngelihat dia membabi buta kan warga kami nggak diam, kami lawan gitu. Nah ini salah satunya ya. Mungkin ada Pak Kapolres juga nih Pak Umar Faruk, ini bisa dijelaskan yang terjadi di Pasar Gembrong ini Pak. Memang kejadian di Pasar Gembrong itu tepat pada tanggal 8 Agustus 2015. Hari itu adalah hari ulang tahun atau miladnya FBR yang bertempat di Ujung Menteng, Cakung. Jadi seluruh komponen FBR seluruh Jakarta itu bermuara ke arah Cakung, sehingga memang situasi lalu lintas sangat padat. Kemudian melintasi Pasar Gembrong, FBR yang itu memang jalurnya mengarah ke Cakung, melintasi Pasar Gembrong. Nah di sana dari penjelasan dari warga, ya ada yang salah satu warganya menggunakan kaos itu yang diserang, dikejar ya, dikejar lari, mereka tidak dapat. Yang menggunakan kaos PP itu dikejar, gak dapat, akhirnya sasarannya kepada warga yang lain. Ini sebelumnya sudah diprediksi akan ada iring-iringan dari FBR mengingat hari miladnya begitu ya? Iya, memang seluruh jajaran termasuk Polsek ini mengamankan daerah yang menuju Cakung atau Ujung Menteng. Ini tempat milad FBR yang ke-14. Nah, dan kemudian ini izin dulu tidak Pak ini Pak, iring-iringan seperti itu harusnya? Ya, untuk pemberitahuan sudah. Pemberitahuan sudah. Jajaran kami juga sudah mengamankan jalur-jalur itu untuk pengamanan, tapi tidak untuk belum mengatasi untuk masalah tawuran itu. Kalau pihak kepolisian punya data nggak sih Pak? Ada berapa begitu anggota FBR begitu? Kurang lebih sekitar 5.000 orang yang berkumpul di, mungkin bisa lebih ya, kurang lebih seperti itu karena sangat padat. Kebetulan saya berada di acara milad itu di FBR. Nah, ini setelah saya mendengar ada kejadian itu, pada saat itu mau berangkat, itu saya memberikan informasi kepada ketua FBR-nya. Nah ini sudah ditangkap Pak pelaku provokatornya lah ya? Alhamdulillah biasanya sudah. Sekarang ini sudah tahap pertama untuk penelitian di Berapa orang itu Pak yang ditangkap? Ini yang ditangkap ada 7 orang, tapi yang bisa kita lakukan penyidikan 2 orang. Yang mereka terlibat langsung terhadap pengeroyokan itu. Dan mereka anggota FBR begitu? Anggota FBR. Baik, kita akan lanjutkan lagi ya, masih ada juga terjadi ya di Moy juga, kita akan membahasnya lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Tentunya kita akan lanjutkan lagi ya, karena untuk menyoroti masalah ormas ini, yang terakhir terjadi di Pasar Gembrong ya, bentrokan juga terjadi di Moy nih. Kita ingin mendengar yang di Moy. Di sini ada Pak Haji Aris, pengelola Moy ya Pak ya. Ini mungkin bisa cerita nih Pak yang terjadi di Moy, silakan Pak. Saya dari pengelola Moy. Waktu itu memang ada kejadian tanggal 29 Mei hari Jumat. Itu saya diberitahukan bahwa di Moy terjadi keributan, adanya pengeroyokan dari
oknum, ya, Dari ormas, ormas mana itu Pak? ormas RBR. FBR ya? Ya, baik. Dari ormas RBR, di mana kami mengalami kerugian cukup banyak, sekitar 200 juta lebih untuk materialnya. Dalam hal ini bangunan dan gedung. Terus kami juga banyak mengalami luka-luka. Anggota Sapam kami ada 9 orang. Pemicunya apa ini Pak? Nah, pemicunya yang saya laporkan dan saya dampingi di sana itu awalnya adanya permintaan uang, ya, dari beberapa anggota ormas pada malam hari. Saya juga baru dengar ceritanya. Pada malam hari itu terjadi seperti itu, sehingga dihalau oleh anggota Sapam kami dan koordinator Sapam kami agar jangan terjadi permintaan uang koordinasi. Tapi dari pihak ormas waktu itu mungkin dalam keadaan mabuk, menurut informasi yang saya terima dari chief security kami, sehingga waktu dihalau itu agak susah, mereka tetap ngotot, akhirnya terjadi perkelahian. Terjadi perkelahian, selesai, mereka saling berdamai. Ada berapa anggota ormas waktu itu? Waktu itu ada 4. 4. Pada malam hari itu ada 4, tanggal 28 malam Jumat, ada 4 orang. Setelah itu ada terjadi keributan, entah bagaimana ceritanya. Esoknya sore sekitar pukul 3 kami diserang. Berapa orang yang datang? Sekitar ada 300-an sampai 400 menurut informasi yang kami terima. Gitu. Mereka langsung menyerang dengan membabi buta, sehingga banyak korbannya. Ntar insya Allah nanti korbannya lagi jalan kemari, yang bersangkutan, untuk dapat juga didengar keterangannya. Ya. Baik, ini terima kasih nih Pak Haji Aris ya. Tentunya kerugian yang cukup besar juga ya, karena lahan parkir ya Pak ya, Lahan parkir, yang rusak. gedung, kaca-kaca, mobil. Itu ya tentunya motor, sekitar 200 juta tadi ya Pak. 200 Juga luka-luka dari security begitu ya Pak ya, Satpam. Nah ini rasanya kita tidak pasti nih kalau tidak mendengar dari FBR sendiri nih ya. Seperti apa nih ceritanya Pak? Kok 2 kali nih di Pasar Gembrong, kemudian di Moy, ini FBR lagi ini mungkin bisa cerita nih Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abang Haji Junaidi Abdillah, jabatan sebagai Kabag Humas FBR Jabodetabek. Mendengar apa yang sudah disampaikan dengan Pak Umar Faruk sebagai Kapolres Jakarta Timur dan Abang siapa namanya dari Pasar Gembrong, Pak Edi. Pak Edi, dan juga dari Moy. Kami tidak mengingkari apa yang terjadi di lapangan. Namun perlu diketahui dari Pasar Gembrong, sebuah kegiatan FBR itu sudah dilakukan dengan adanya acara Hari Betawi, saat itu acara FBR, Milad FBR yang ke-14 yang dilakukan di BKT. Hari itu adalah Hari FBR. Dan kami melakukan acara itu dengan izin resmi dari pihak Kapolda, Kapolres, dan juga Tapi kok sampai rusuh, kenapa ini Pak? Ini yang kita sayangkan karena memang ini konvoy kan besar. Ribuan masyarakat FBR dari seluruh Jabodetabek menghadiri acara tersebut dan melalui rute-rute yang sudah ditentukan, termasuk salah satu adalah rute Pasar Gembrong. Dan kami sudah minta izin kepada pihak kepolisian untuk segera mengamankan dan membantu. Nah, ini anggota yang sampai kemudian udah ditangkap ya oleh polisi ini bagaimana sikap dari FBR sendiri nih Pak Bang? Ya, kami mengakui sikap oknum itu, dan itu berdasarkan memang bukan dari orang setempat dan juga bukan anggota FBR yang di situ. Dan itu saya anggap insiden yang dilakukan oleh oknum yang dari daerah lain, FBR yang begitu luas, dan mereka maksudnya anggota FBR tapi bukan daerah wilayah situ begitu. Tapi itu, dari FBR juga begitu ya Pak ya? Ya, itu oknum, dan kita belum lihat sampai saat ini apakah itu anggota resmi atau tidak. Karena kan resminya anggota itu harus memiliki KTA. Dan saat ini kita belum tahu yang tertangkap saat ini resmi atau tidak, kita belum lihat. Memang tidak ada misalnya dari
teguran begitu ya dari FBR kepada anggota-anggotanya yang Sudah, melakukan kita lakukan kekerasan. sosialisasi, tekanan. Nah, itu tidak diklarifikasi nih Pak, resmi atau tidaknya atau bagaimananya? Ya itu yang sedang kita lakukan kepada pihak-pihak pimpinan di daerah, baik di tingkat Kodu dan Gardu untuk mengecek langsung apakah itu resmi atau tidak. Dan hasilnya Pak? Ya, saat ini kita baru kita lihat hanya sebuah simpatisan. Teman-teman yang di lapangan memang mereka dekat dengan EBR, mereka simpatisan. Dan kita akui EBR itu selain juga anggota juga ada simpatisannya. Tapi Ormas FBR ini sebenarnya tujuannya apa sih Bang Junaidi ya? Karena kan kalau dilihat ceritanya dari Pak Haji Haris, masa minta jatah begitu kan ya, minta uang koordinasi lah istilahnya. Ini kok seperti itu kenapa ini Bang? Nanti kita bicara satu-satu dulu Mbak. Tadi kita bicara soal Pasar Gembrong. Iya. Ya, baru nanti kita bicara soal MOI. Ya, Pasar Gembrong. Pasar Gembrong ini karena ada pengaduan dari lapangan bahwasanya kejadian di Pasar Gembrong itu ada yang sengaja memancing sehingga teman-teman yang dari daerah lain lewat itu merasa ada Memancingnya seperti apa? ya mereka kan di daerah lain ada yang memang terjadi sebuah insiden kecil, gesek-gesekan kecil lalu terbawa di jalanan. Dan bukan lagi melihat sebuah gambaran sebuah atribut, bukan, tapi memang ada yang memulai. Sampai saat ini kita sudah melakukan penyelidikan itu siapa yang memulai itu. Dan yang bisa juga dari teman-teman warga atau siapa kita tidak tahu. Karena memang mereka kalau tidak dimulai, mereka tidak akan melakukan itu. Karena yang sifat kita tidak akan mengganggu kalau kita tidak diganggu. Baik. Dan yang berikutnya itu sudah dilakukan penyelesaian hukum oleh Pak Umar Faruk dan kami silakan dilakukan itu dan kami sangat close kepada kepolisian untuk melakukan penyelesaian hukumnya dan kami dorong untuk diselesaikan secepatnya dan juga lanjut kepada pihak MOI. Kami jelaskan bahwasanya pada kejadian jam habis asar itu, habis Jumat kalau tidak salah, kami teman-teman dari luar daerah Kelapa Gading itu sedang melakukan pertemuan rutin di tingkat wilayah silaturahmi. Ya, memang kejadian semalam itu kita pun tidak tahu itu ada oknum atau ada insiden seperti itu. Namun pada masyarakat, pada anggota sedang selesai pulang Jumat, mereka sedang melakukan pertemuan silaturahmi ke wilayah seberang dari wilayah Pademangan ke wilayah Kelapa Gading dan wilayah Sukapura. Namun di perjalanan melalui MOI itu ada yang melakukan pemancingan dengan ada lemparan batu. Kebetulan itu malamnya ada kejadian yang sama di tempat itu. Secara spontan saja EBR terpancing. Kan kalau tidak dimulai, dia tidak akan memulai. Nah ini sikap dari FBR bagaimana biar nggak gampang kepancing gitu loh Pak. Kalau sering-sering seperti ini gimana coba? Anggota kita sudah sangat banyak Mbak. Satu kita bisa tahan, yang lain tidak mungkin bisa kita tahan. Karena mungkin mereka ya juga namanya anak muda ya, emosi muda gitu kan. Kalau yang umur-umur seperti di atas 30 masih bisa tertahan, tapi umur-umur di 20, 25, 19 itu yang sedang panas-panasnya. Nah, ini yang sering terjadi di lapangan. Mungkin disambung dengan dari Pak Dasril ini dari Pemuda Pancasila ya, karena di Gembrong ini kan dengan dari Pemuda Pancasila. Mungkin bisa cerita nih Pak Dasril. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dasril, Sekretaris Pemuda Pancasila DKI. Salam hormat Pak Kapolda, Pak Berto, yang tidak bisa hadir, kebetulan beliau di DPR RI. Baik, saya mencoba memberikan masukan tentang kondisi objektif ormas di DKI Jakarta. Saya selaku pimpinan Pemuda Pancasila, persoalan ini Mbak Rama bukan hanya hari ini. Kita dengan Kapolda Pak Untung Rajab, waktu itu berkali-kali juga ada pertemuan. Itu tingkat elit kita mah enjoy. Tapi pada tingkat grassroots itu jadi persoalan. Nah, saya melihat bahwa ada semacam simpatisan yang kadang-kadang tidak terorganisir. Ini yang mungkin yang menjadi persoalan di teman-teman ormas, kalau saya lihat. Tapi bagi saya di Pemuda Pancasila, prinsip cuma satu, bahwa Pemuda Pancasila dilahirkan di Republik ini dalam rangka mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya nama kita Pancasila. Itu komitmen kita. Gitu. Nah, terkait dengan persoalan tadi, saya tidak banyak mengomentari hal yang negatif, saya hanya memberikan solusi Pak Kapolda. Bahwa solusi yang terbaik adalah bagaimana teman-teman tingkat grassroots ini bisa diakomodir. Jangan sampai mereka liar, itu aja.
Karena termasuk juga saya lihat di lapangan, belum pernah saya lihat umpamanya ketua PAC FPR tingkat kecamatan ribut dengan ketua PAC tingkat kecamatan, ini enggak ada, belum pernah dengar. Yang ribut itu grassroots-nya. Nah, ini gimana solusinya, mungkin dari pihak aparatur kami minta untuk bisa, tadinya saya sarankan waktu itu pertemuan di tingkat Kapolres, terakhir tingkat Kapolsek, dan sampai ke tingkat subsektor di tingkat kelurahan. Itu solusi itu. Nah, untuk itu lebih lengkap karena ketua MPC-nya hadir hari ini Jakarta Timur. Saya izinkan minta 1 menit biar beliau boleh. Mungkin disambung setelah break ini. Kita harus break dulu nih ya Pak Dasril ya. Ada juga nih ada. Ya, waalaikumsalam. Kita akan lanjutkan lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Sudah kita dengar ya dari berbagai ormas, ada dari PP, kemudian dari FBR, ini ada lagi FPI ini nih yang juga kerap jadi sorotan ya, ada Habib Muhsin bin Zain Alatas ini. Assalamualaikum Habib. Ya Habib, seringkali ini tadi kan diskusi kalau terjadi anarkis, kekerasan, nah dikatanya oknum begitu. Ini tahu di luar koordinasi kita. Nah ini bagaimana caranya agar namanya saja ormas ya, organisasi kan harusnya bisa mengkondisikan anggota-anggotanya begitu. Silakan ini Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kami apresiasi dengan kegiatan Kopi Break yang diadakan oleh Bapak Kapolda dan diliput dengan JEK TV. Kita doakan agar acara ini bisa terus berlanjut. Amin. Untuk FPI sendiri, namanya juga itu kan Front Pembela Islam. Otomatis FPI itu bertentangan dengan hal-hal yang sifatnya di luar daripada keislaman. Ya. Di sini mengenai judul yang ada di sini sangat menarik, ya. Kalau ormas itu bisa didengar aspirasinya oleh aparat penegak hukum, saya pikir itu nggak akan terjadi masalah, baik dari tingkat atas atau tingkat bawah. Nah, yang jadi masalah sekarang ini banyak laporan-laporan yang di tingkat bawah itu justru tidak ditindaklanjuti. Nah, jadi di dalam FV itu mungkin kalau tingkat atas itu bisa kita katakan ibarat petasan itu sumbunya panjang. Jadi kalau kita bakar sumbunya masih bisa kita gunting. Tapi kalau yang di bawah ini itu sumbunya pendek. Jadi ibarat petasan banting bagaimana tuh? Kita banting aja meledak udah. Nah, jadi harapan kami untuk kerjasama agar kedepannya itu antara ormas sinergi dengan aparat penegak hukum itu harus ada jalinan yang saling ada koordinasi yang baik. Contohnya saja, kami Front Pembela Islam itu jarang kebaikan-kebaikan yang kami lakukan itu diliput dengan TV. Itu wajar saja, itu biasa kok. Tapi untuk Ramadan tahun ini, FPI biasanya setiap tahun bulan Ramadan itu ada kegiatan. Sweeping maksudnya Pak? Ya, seperti itulah kalau dikatakan oleh wartawan kan begitu. Ya, tapi banyak juga kok kebaikan-kebaikan yang dilakukan FPI, ada santunan anak yatim, memberikan buka puasa di lampu merah di mana. Jadi sweeping nggak baik ya, Beb? Ya, benar-benar saja tergantung yang mengartikan kan begitu. Nah, untuk tahun ini kenapa FPI itu di bulan suci Ramadan? Ya, karena kita bicara ormas ini lingkupnya besar loh Mbak Rahma. Pak Kapolda yang saya hormati, NU itu ormas. Muhammadiyah itu ormas, FPI ormas, banyak ormas. Nah, kalau kita bicara seperti di bulan Ramadan tahun ini, kenapa FPI tidak ada kegiatan yang sifatnya itu ngancur-ngancurin botol minuman? Karena ada koordinasi yang baik dengan Pak Kapolda Metro Jaya. Masuk hari pertama bulan suci Ramadan, kami mengirimkan surat audiens. Memang saya dilantik sebagai imam DPD FPI DKI Jakarta dan kami bertanggung jawab. Dengan apapun yang kejadian FPI DKI Jakarta, kami yang bertanggung jawab. Kami kirim surat auden ke Polda Metro Jaya. Sebelum surat itu kami kirim, alhamdulillah Pak Kapolda sudah undang kita. Kita bicara buka puasa bersama, duduk bareng, bagaimana kita cari solusi. Pak Kapolda bilang, Habib, apa yang mau dilakukan FPI ini di bulan suci Ramadan? Biar polisi aja lah yang ambil alih ini semua. Oh, ini emang tugas polisi, saya bilang. Kita ormas tidak punya hak untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Akhirnya kami serahkan dari 5 wilayah tempat-tempat hiburan yang nakal, yang jual minum-minuman keras itu dengan seenaknya saja. Karena sudah ada pelarangan. Di Perda juga sudah dilarang kan begitu.
dari zaman Pak Sutioso. Kami serahkan dari 5 wilayah dengan Pak Kapolda Metro Jaya. Lalu beliau bilang apa? Habib, saya minta waktu 1 minggu. Akan saya tindak lanjuti ini semua. Tidak ada waktu 1 minggu, 5 hari beliau kabari saya. Habib, semuanya sudah kita tindak. Dan anak-anak kita begitu mengecek lokasi betul. Ya. Artinya kalau pihak kepolisian itu bekerja dengan baik, mengambil hukum-hukumnya dengan tepat dan cerdas, itu nggak akan ada masalah dengan ormas. Kemudian, ini tidak kalah menarik juga masalah pembongkaran gereja. Ini ormas banyak dilibatkan. Ada itu dikatakan FBR terlibat, FPI terlibat, FBB terlibat. Padahal ormas nggak ada yang terlibat. Justru ormas itu membantu, diminta oleh pihak kepolisian untuk menego masyarakat yang ada di sekitar itu jangan sampai ada pembongkaran. Tapi sekali lagi wartawan salah mentafsirkan. Dan yang ketiga, mengenai penggusuran juga. Ini dikatakan katanya penggusuran Kampung Pulo, ya, ini sempat besar. Setiap ormas itu dikatakan terlibat, khususnya FPI. Bahkan ada yang mengatakan itu FPI itu di belakangnya ada polisi. FPI itu dari dulu dengan polisi hubungannya kayak orang pacaran, Pak. Baik. Selanjutnya saya beri kesempatan Pak Burhan Saidi nih. Silakan ini, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kapolda, Pak Kapolres, para kiai, para habaib dan tokoh masyarakat, Ketua DPRD. Nama saya Burhan Saidi dari Wasekjen Markas Besar Laskar Merah Putih. Kalau menurut kami Laskar Merah Putih, yang pertama yang harus kita sepakati dulu, seluruh elemen masyarakat, baik juga komponen daripada pemerintahan, harus menyamakan persepsi dulu tentang keberadaan ormas nih. Ormas ini harus kita jadikan sebagai aset, sehingga kalau aset itu baik dia ormas regional maupun ormas nasional itu harus dia itu dipelihara, kemudian dibina dan dikaryakan. Jangan dipelihara tapi tidak dibina, jangan juga dipelihara tapi dibina tapi tidak dikaryakan, akhirnya jadi liar. Itu yang terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus kita sepakati juga berdasarkan undang-undang ormas yang nomor 17 tahun 2013, di mana peran ormas itu menjadi mitra pemerintah dalam rangka membangun negara dan bangsa ini untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga ormas ini harus dirangkul. Jadi yang selama ini kita lihat ya terjadi seperti di DKI Jakarta antara FBR dan beberapa ormas dalam PP dan juga yang lainnya. Dan ini terjadi bukan hanya Jakarta, tapi di kota-kota besar, Surabaya, Sumatera Utara dan lain yang kita sudah keliling. Tapi kenyataannya sering tidak seperti itu ya Pak Burhan ya. Ormas justru jadi ini tadi itu seperti yang terjadi di Moe. Betul. Malah minta jatah atau minta uang koordinasi seperti itu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena tidak adanya pendidikan kesinambungan baik itu dari Kesbang Polinmas. Nah, selama ini Kesbang Polinmas, mohon maaf, mungkin kalau DKI Jakarta sudah bagus ya, tetapi daerah lain. Artinya apa? Janganlah mengadakan pembinaan itu yang hanya seremonial, sekedar menghabiskan anggaran, tapi lakukan ya yang namanya pelatihan terhadap ormas. Ormas ini kan bagian daripada anak bangsa. Itu menurut kami. Baik, ini saya ingin ke dari DPRD sendiri ini gimana nih Pak Pras? Silakan ini Pak. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kapolda dengan jajarannya dan rekan-rekan dari FPI, ormas dari Bamus, FKPPI, dari Laskar Merah Putih, FBR dan Forkabi, dan kebetulan ada rekan saya Wakil Ketua Komisi A ya, Sekretaris Komisi A. Saya gini Pak, saya cuma menyikapi Jakarta ini harus menjadi tatanan ibu kota negara yang baik. Hari ini saya sebagai Ketua DPRD mungkin ada beberapa ormas juga ya, istilahnya memberitahu Pak, saya menggambarkan masalah pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Pak ya. Banyak ormas-ormas turun ke jalan, saya juga agak sedih ya melihat karena kebetulan juga di atas itu adalah rekan-rekan saya dan saya juga dulu sebagai aktivis dan ormas juga. Saya melihat kekacauan keamanan Jakarta. Ini memang kalau keamanan ini nggak dipegang orang yang cerdas di Jakarta, ini selesai. Contoh soal yang paling gampang, masalah DPRD dengan gubernur
ini keras sekali. Tetapi bagaimana tekanan yang ada di badan saya buat satu kestabilitas ibu kota ini. Ya ini sekarang terjadi. Saya melihat contoh soal kampung pulau. Di sini saya bukan sebagai anak buah Ahok ya, tapi saya sebagai rekan Ahok. Dia sebagai gubernur yang dipilih oleh rakyat dan saya juga sebagai ketua DPRD dipilih oleh rakyat. Kebijakan bagus, tapi etika lagi sekali lagi. Saya ini sudah penat sebagai ketua DPRD, saya dikuyo-kuyo, saya ditekan oleh teman-teman ormas, saya ditekan oleh partai politik, saya ditekan oleh presiden. Ini semua komplit di badan saya. Tetapi alhamdulillah Pak Kapolda dan jajarannya dan rekan-rekan ormas beliau masih menghargai saya sampai detik hari ini tidak terjadi perpecahan. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini yang saya jaga. Dan hari ini saya juga melihat beberapa perasaan teman-teman ormas yang benturan di kiri dan benturan di kanan. Sebetulnya gubernur juga harus cerdas gitu loh. Kenapa sih ada masalah seperti ini? Ini harus cerdas. Sekarang ngapain sekarang contoh soal penyerapan tenaga kerja di DKI Jakarta. Ini kan jadi masalah sosial juga. Kenapa Forkabim minta jatah ke A, FBR minta jatah ke B, ormas saya Pemuda Demokrat dan FKPPI minta jatah ke C. Ini kan juga masalah. Tapi kalau ini diperdayakan apa yang dikatakan Pak Laskar Merah Putih ini, itu kan akan jalan lancar, tidak ada gangguan keamanan di Jakarta selama ada komunikasi yang baik antara masyarakat dengan pemerintah DKI. Baik. Saya rasa itu permasalahannya sebetulnya simpel, tetapi jangan dibuat yang tidak simpel ya. Saya juga menghimbau kepada saudara Ahok untuk beretika yang baik lah. Hari ini saya juga merasakan sekali tekanan ke saya, tapi hargai juga saya sebagai ketua DPRD, saya sama-sama dipilih oleh rakyat dan saya punya tanggung jawab terhadap 105 anggota DPRD. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pras. Baik, pemirsa Cafe Break bersama Kapolda Metro Jaya akan kembali. Kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami, masih membahas masalah ormas di Jakarta ya. Ini saya langsung ke Pak di Reskrimum ya, Kombes Polisi Dr. Andes Krishna Mukti ini ya Pak ya. Karena publik berharap agar pelaku bentrokan seperti ini ditindak tegas begitu sehingga menimbulkan efek jerah. Silakan ini Pak. Ya, terima kasih. Sebelum saya bicara tentang penegakan hukum, izinkan saya bicara tentang hasil identifikasi Polri terkait fenomena konflik antar kelompok maupun ormas. Yang pertama, kita harus melihat bahwa ada pola yang sama yang menjadi trigger atau pemicu terjadinya benturan atau konflik atau bahasa umumnya adalah tawuran. Yang pertama yaitu adanya tindakan penganiayaan, baik itu penganiayaan ringan maupun penganiayaan berat di lapangan yang tidak secara tuntas terselesaikan, tidak secara cepat terselesaikan dengan baik itu tuntas dalam penanganan penegakan hukum maupun tuntas dalam penanganan perdamaian. Perdamaian saja tidak cukup kalau ada pihak-pihak yang merasa tidak mendapatkan keadilan. Kemudian yang kedua, adanya kasus-kasus pembunuhan. Ini bukan kasus sepele, ya, pembunuhan terhadap satu kelompok kemudian tidak tertangani dengan baik. Korbannya merasa kalau tidak cepat ditangkap karena pelakunya lari, maka saya harus lawan mati seperti demikian. Kemudian yang berikutnya adalah masalah kecil, penghinaan karena satu kelompok merasa lebih hebat dari kelompok lain. Ya, ini juga menimbulkan dampak-dampak yang nantinya terakumulasi kepada tawuran. Lanjut, pemerasan seperti yang tadi sudah disebutkan. Pemerasan, satu kelompok memeras kelompok lain, dua orang atau satu kelompok memeras pihak lain yang merasa lemah. Kemudian dia kembali ke kelompoknya, dia melawan dengan cara pembalasan. Kemudian pandang-pandangan mata ini adalah salah satu pemicu juga. Dan yang paling banyak ternyata masalah wanita digoda oleh satu kelompok dan sebagainya. Ini sederhana, tapi nanti saya akan cerita kenapa itu menjadi pemicu. Nah, sebenarnya kenapa dia bisa jadi pemicu? Karena ada fenomena yang kita katakan scam.
potensi keributan itu sudah ada. Tinggal bagaimana membakarnya. Karena apa? Karena kita adalah masyarakat yang majemuk. Indonesia sebagai sebuah negara disatukan oleh penjajah, tapi asalnya Indonesia adalah terdiri dari berbagai etnis, kelompok, bahasa, agama, dan sebagainya. Indonesia tidak ada kalau tidak disatukan. Sama, Jakarta adalah contoh kecil dari representasi kecil dari Indonesia, di mana masyarakat Jakarta ini adalah kelompok yang luar biasa macamnya, majemuknya. Kalau satu sama lain tidak memberikan penghargaan kepada pihak-pihak lain, maka itu adalah sekam yang tinggal mudah sekali dibakar oleh orang-orang yang bermain. Nah lanjut, kalau terjadi konflik, apa yang terjadi? Pidana apa yang terjadi? Saya ingin sampaikan kepada semua yang hadir di ruangan ini bahwa itu adalah pidana yang cukup berat. Ancamannya semuanya di atas 12 tahun. 170 KUHP pengeroyokan, 338 KUHP pembunuhan, bahkan bisa jadi 340 KUHP pembunuhan berencana. Kalau ada barang yang diambil 365 KUHP, kemudian penganiayaan 351. Ada nggak yang sudah dipidana belasan tahun itu, Pak? Ya kan sudah beberapa kan. Zaman saya kira Polres-Polres sudah melakukan, sudah menangani. Dan yang lebih penting lagi ada pasal yang perlu tahu Bapak-bapak yang ada di ruangan ini, yaitu pasal 160 KUHP. Penghasutan. Jadi kalau ada 170 KUHP dan 160 KUHP, 12 tahun plus 6 tahun Bapak-bapak bisa kena kalau Bapak-bapak menyuruh melakukan. Ini peringatan kepada semua. Saya kan bagian reserse, bagian nangkep-nangkep, jadi saya harus bagian yang keras. Kalau bagian yang lembut, bagian Pak Kapolda begitu. Jadi ini harus saya sampaikan. Nah, tindakan apa yang terbaik, solusi yang harus saya rekomendasikan dalam kesempatan baik ini? Pertama adalah tindakan tegas, terukur, proporsional kepada anggota-anggota di lapangan terhadap trigger-trigger tadi. Cepat ditangani, korbannya didekati, kemudian disampaikan jangan membalas, biarkan negara. Representasi negara adalah Polri yang akan menangani. Ya. Kemudian kalau itu juga masih terjadi tawuran, maka harus dilakukan penegakan hukum. Tidak ada damai-damai. Damai urusan belakang. Tangkap dulu ya, dengan sekuat tenaga. Kalau mereka 1.000, kita 5.000 kalau perlu. Karena negara harus hadir. Representasi negara adalah Polri. Baik, tepuk tangan dulu dong. Negara harus hadir. Terima kasih nih Pak Kris. Oh masih ada lagi nih Pak? Oh masih. Singkat, tapi ini tampaknya harus disambung juga nih dengan singkat. Pencegahan adalah cara terbaik supaya tidak terjadi stakeholder bermain dengan kuat, pemerintah, kemudian lintas sektoral, tokoh-tokoh masyarakat dalam rangka mengeliminir pengaktifan jati diri secara tidak baik gitu. Jadi kalau orang Padang makanannya baik, orang nggak apa-apa kita suka sama orang Padang karena makanannya, tapi jangan ketika terjadi kerusuhan, saya orang Padang, Anda orang Sunda, Anda orang Jawa, itu harus ditata kelola dengan baik oleh pemerintah. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Krisna. Selanjutnya saya ingin ke Pak Nur Ali nih ya, Pak Nur Ali, karena orang bertanya-tanya ada ormas yang sudah berkali-kali begitu kan ya, melakukan kekerasan, pidana, bahkan korban meninggal. Nah, tapi kok tidak ada yang dibubarkan begitu ya, apa izinnya, tidak ada sanksi terhadap ormasnya, hanya tindak pidana secara individu kepada pelaku-pelakunya. Tetapi ormasnya itu sendiri seperti apa ini Pak? Silakan Pak. Kalau kita bicara Undang-Undang 17 2013, dalam kesempatan ini kami ingin mengingatkan kita kepada mulai dari pasal 9 tentang ormas itu pendirian, dimana kalau kita bicara ormas itu ormas yang berbasis anggota dan berbasis tidak anggota, yang tidak anggota itu yayasan, ormas yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Jadi Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan pasal 12 ayat 3 itu kewenangannya memberikan status badan hukum perkumpulan organisasi kemasyarakatan. Jadi kalau yang tidak berbadan hukum itu di bawah pembinaan Kemendagri. Apa produknya? Surat keterangan terdaftar lalu Kemendagri. Kalau di FPI, Kumham, ormas-ormas yang ada di sini badan hukum nggak nih Pak? Saya nggak bisa menyebutkan satu persatu, tapi yang saya ingat itu Laskar Merah Putih itu berbadan hukum. Oh begitu ya Pak. Laskar Merah Putih tanpa maksud yang lain saya tidak karena Laskar Merah Putih ini belum beberapa lama. Bedanya apa implikasinya berbadan hukum dengan tidak badan hukum Kalau Pak? tidak berbadan hukum kan segala resiko tanggung jawab menjadi tanggung jawab pribadi. Kalau dia berbadan hukum, tanggung jawabnya di badan hukumnya, tidak tanggung jawab kepada pribadi kepengurusannya. Itu di situ kepastian hukumnya. Jadi ormasnya bisa disanksi begitu kalau badan hukum. Kalau dia mau badan hukum kan harus pengesahan Menteri Hukum HAM. Nah, kemudian kalau
kita lihat sanksi di Undang-Undang Ormas, itu kan kalau sanksi badan hukum itu melalui pencabutan badan hukum, dibubarkan, harus melalui pengadilan. Tapi kalau di yang tidak berbadan hukum, nanti mungkin Bapak dari Kesbangpol yang akan memberikan tanggapannya. Tentunya kalau dari kami Kementerian Hukum dan HAM, untuk memberikan kepastian, keadilan dan perlindungan hukum, tentunya kami minta teman-teman yang di Ormas itu seyogianya berbadan hukum. Rekomendasi kami dari Kumham Dianjurkan agar berbadan hukum. Dianjurkan agar berbadan hukum. Lebih ada itu, kepastian. Pak. Terima kasih Pak Nur Ali. Ya baik, dan pemirsa kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saya langsung lanjutkan ya. Saya ke Bapak Setio Sabto Nugroho nih dari Kemensesnek ya. Silakan mungkin dilanjutkan Pak ya tentang peraturannya nih Pak ya. Silakan. Undang-undang juga memberikan kewajiban kepada ormas yang antara lain ya. Saya lihat dalam konteks ini itu harus diingat oleh ormas adalah bahwa berkewajiban menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat. Di sini ada larangan yang menyatakan bahwa ormas dilarang melakukan tindakan kekerasan. Sanksinya memang ini undang-undang hanya pembubaran saja begitu ya. Sanksinya pembubaran karena sanksinya sanksi administratif. Gitu ya. Dicabut izinnya. Iya, dicabut izinnya baik, begitu. Baik, terima kasih nih Ya. Pak Setia ya. Itu. Ya, selanjutnya kita ingin dengar ini ada Doktor Kriminolog dari UI nih ya, Pak Dr. Gatot Edi Pramono. Silakan Pak. Terima kasih. Saya ingin menjelaskan banyak gambaran yang sudah kita dapatkan tadi tentang ormas. Kalau kita mengacu tadi sampaikan dari Seknek bahwa ormas itu bertujuannya sangat baik sekali. Tetapi kenapa dia menjadi penyimpang? Ini adalah ada suatu proses transformasi. Dari ormas dia menjadi suatu kelompok-kelompok yang berkonflik dan melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Mengapa dia bisa bertransformasi menjadi kelompok ini? Kita bisa melihat, ini mulai muncul ketika ormas ini berdiri dengan tujuan yang mulia, kemudian dia akan menggerakkan organisasinya dan orang-orang yang ada di dalamnya. Kalau kita lihat dari sejumlah ormas yang saya teliti, di sini ada 4 ormas, yaitu teman-teman dari FBR, Forkabi, kemudian teman-teman dari Pemuda Pancasila dan Kembang Latar. Pada umumnya, kalau saya katakan in general, mereka ini dalam pekerjaan mereka tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Tidak semuanya, tidak semuanya. Ini. Nah, disinilah permasalahan yang muncul. Ketika mereka tidak mempunyai pekerjaan ini, mereka mencari pekerjaan-pekerjaan itu. Pekerjaan ini apa? Pekerjaan itu mulai mereka itu menguasai lahan sebagai penjaga lahan, dia menguasai lahan parkir, dia menjaga tempat-tempat hiburan. Kemudian tadi disampaikan oleh Pak Krisna, dia mulai ada sesuatu yang bersumber daya yang baru, dia minta uang koordinasi dan sebagainya. Itu yang mereka kerjakan. Lalu kenapa bisa terjadi konflik? Nah, karena penguasaan-penguasaan ini, mereka membuat satu identitas sosial. Teman-teman di EBR, dia punya gardu-gardu, dia punya bendera-bendera. Ini sebagai identitas sosialnya. Teman-teman di Pemuda Pancasila, dia punya yang namanya pos-pos, ya, pos Pemuda Pancasila tuh, seperti pos jaganya lah itu. Nah, itu. Nah, ketika ini dilakukan satu pengerusakan atau penurunan bendera, nah ini terjadi di antara mereka konflik. Konflik seperti terjadi di Jakarta Timur yang diduga katanya ada oknum Pemuda Pancasila menurunkan bendera itu sehingga terjadi keributan antara EBR sama Pemuda Pancasila. Ini identitas sosial terganggu. Kemudian yang kedua apa? Kepentingan. Apa itu kepentingan? Kepentingannya terganggu. Kepentingan itu adalah ketika kuasa-kuasa daerah yang ada pada mereka ini diambil dengan yang lainnya, itu akan terjadi konflik di antara mereka. Kemudian yang ketiga adalah organisasi sosial. Tadi disampaikan juga. Ketika permasalahan kecil saja, ketika tadi dikatakan oleh Pak Krisna, ada masalah satu orang, contohnya umpama teman-teman dari satu kelompok organisasi, dia pacaran dengan di daerahnya, kemudian terganggu, ini juga bisa membawa nama daripada organisasi itu. Ini terjadi konflik lagi. Dari data yang saya teliti dari 2008 sampai dengan 2014 itu pertengahan, saya melihat ada 162 kasus. Ini yang ada korbannya, belum yang tidak ada korbannya.
Di antaranya 8 orang itu meninggal dunia. Permasalahannya seperti itu dari 3 hal ini mereka. Lalu permasalahan tentu kita harus mencari solusinya. Apa harus kita cari solusi dari permasalahan ini? Adalah masalah kesejahteraan, masalah ekonomi. Apakah ini dikerjakan oleh polisi sendiri? Tidak bisa. Baik. Apakah penegakan hukumnya? Tidak bisa. Kita harus bekerja secara terpadu, secara komprehensif. Pemerintah daerah dia harus melakukan pemberdayaan, pelatihan, bagaimana mengoptimalkan daripada organisasi ini. Ini menarik ini ya kata Dokter Gatot tadi ada masalah kesejahteraan. Tapi kalau kita tanya ini ya Pak Ricardi Adnan bahwa seringkali tadi seperti Laskar Merah Putih ingin membela negara, ada yang membela Islam, selalu alasannya bukan sumber daya, bukan masalah kesejahteraan. Tapi sebenarnya seperti apa nih Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ricardi Adnan. Mungkin agak sedikit itu teoritis ya. Jadi begini, yang namanya ormas itu tidak bisa dilepaskan atau definisi secara sosiologis adalah social groups. Dan itu adalah elemen penting dari sebuah yang disebut dengan social capital. Nah, social capital itu bisa nilainya netral. Itu bisa positif, malah bisa jadi negatif, malah bisa justru mendorong kemajuan, malah bisa menghambat. Katakan yang sukses sekali, katakanlah Jepang dengan Chonakai itu dengan sangat sukses sekali dengan keaktifan dari warga yang ada di RT RW-nya. Dan kemudian juga Taiwan juga sukses. Dan juga hasil penelitian dari Robert Putnam itu di Italia Selatan bagaimana bandingkan dengan Italia Utara. Italia Utara itu seperti Milan, Roma itu sangat maju. Sementara Italia Selatan itu dengan Sardinia, Sisilia itu sangat negatif sekali. Nah, itu karena apa? Karena mungkin yang namanya social capital di dalam itu relatif tidak bagus di Italia Selatan dibandingkan Italia Utara. Nah, ketika kita masuk ke dalam ormas, jadi hal yang terbaik dari mungkin yang harus dilakukan adalah bagaimana berkomunikasi, jadi social capital yang baik, berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang yang sama dengan kita. Mungkin ada beberapa solusi yang mungkin sudah dijalankan seperti ini, ada pertemuan, ada gathering, dan juga ada mungkin kegiatan bersama di sini. Kegiatan bersama jadi antar ormas itu mungkin dibuatkan acara seperti mungkin dalam 17 Agustusan kita buat mungkin lomba-lomba balap lari atau mungkin kita dalam bentuk lomba kegiatan panjat naik gunung atau bersama. Dan mungkin usul saya satu lagi mungkin tadi Pak Gatot ya, bukan hanya pemerintah tentu sangat penting ya, Pemprov DKI sendiri dan juga dari kepolisian yang menjembatani ini, tapi justru pihak swasta bisa dilibatkan. Dengan dana CSR-nya mereka itu bisa mengorganisir, bisa membantu mensupport kegiatan bersama tadi, termasuk juga mungkin solusi-solusinya. Ada pertandingan antar berbagai ormas, katakan wilayah atau ada ormas A, ini ada FBR, FKPPI. Sehingga lebih positif begitu ya Pak ya. Positif. Dan itu yang memberikan reward itu dari pemerintah, dari pihak swasta. Bisa dalam bentuk pelatihan, katakan sekarang mungkin Batu Akik lagi rame memberikan alat-alat untuk bisnis itu misalnya ya. Ya harus melibatkan semua pihak ya. Baik, terima kasih nih Pak Ricardi. Nah selanjutnya silakan ini Pak Kapolda ya sebagai penutup. Baik, terima kasih Mbak Rama. Saya kira cukup banyak masukan-masukan yang kita terima baik dari kita melihat bagaimana fenomena terjadinya insiden merugikan masyarakat, gangguan Kamtipmas. Kemudian kita juga mendengar bagaimana aspirasi teman-teman dari ormas dan juga regulator, termasuk juga dari DPR, ketua DPR dan pengamat. Saya melihat bahwa memang fenomena ini terjadi di Jakarta dan memang menjadi problema. Problema ini saya kira bisa diatasi dengan pertama melakukan langkah-langkah soft measures, langkah-langkah yang lunak dalam bentuk pencegahan, pembinaan, dan ini mungkin perlu melibatkan banyak pihak, mulai dari Pemda. Ini ada Pak Rationo, nanti kita dengar setelah segmen berikutnya nanti Pak, yang sebetulnya kita harapkan bisa menjadi pembina utama dari Pemda Provinsi. Anggaran yang ada termasuk diantaranya adalah bagaimana untuk membina. Contohnya mungkin rekan-rekan yang tadi disampaikan oleh Dr. Riki tadi, ini adalah social capital, modal sosial. Tapi modal ini bisa menjadi positif kalau bisa dimanfaatkan, diarahkan menjadi positif, bisa jadi negatif kalau seandainya kemudian tidak terarah dan kemudian melakukan pelanggaran hukum. Nah ini kita harapkan adanya rekan-rekan dari Pemda ini bisa dengan anggaran program-program yang ada membina mereka, mencari sisi positifnya teman-teman ormas ini, seperti misalnya FPI. FPI ini kan jago alim-alim ulama. Kemudian di kampung-kampung itu masyarakat sangat mudah didekati dengan pendekatan agama. Bagaimana mungkin mengefektifkan rekan-rekan ini
mengaktifkan mereka, memobilisasi mereka untuk memberikan penjelasan agama di daerah rawan tawuran, rawan narkoba, kampung Ambon, itu akan lebih masuk dibanding dengan langkah-langkah penegakan hukum. Nah ini yang mungkin perlu dipikirkan bersama, termasuk mungkin rekan-rekan FBR, langkah-langkah soft ini perlu dilakukan juga mungkin untuk menyalurkan potensi positif mereka, modal sosial yang positif mereka. Nah sebaliknya kita melakukan langkah-langkah hard approach, pendekatan keras juga perlu dilakukan ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang tidak bisa ditolerir. Negara harus tegak, negara tidak boleh kalah. Nah kami sependapat dengan Dirkrim negara tidak boleh kalah dengan pelanggaran-pelanggaran hukum. Oleh karena itu perlu lakukan langkah-langkah dengan tegas. Cuma problemanya untuk penegakan hukum ini, di samping memang perlu melibatkan kemampuan penegakan hukum, dukungan masyarakat, yang utama sekali adalah regulasinya. Nah regulasinya kita lihat tadi, sanksi hukum pidana untuk sanksi hukum untuk ormas yang melanggar itu paling dicabut kalau seandainya didaftarkan. Tapi kemudian kalau dicabut pun bisa kemudian muncul lagi bentuk yang baru. Nah oleh karena itu saya melihat di Singapura contohnya, saya kebetulan cukup lama di situ, saya melihat bahwa ada fenomena menarik, yaitu ormas-ormas atau kelompok-kelompok grup yang melakukan aksi kekerasan tidak bisa tumbuh di sana. Karena ada satu perundang-undang yang disebut dengan anti geng kriminal. Dengan anti geng kriminal ini, kalau kita lihat sekarang, teman-teman misalnya ormas melakukan kekerasan, yang bisa kita pidanakan adalah orang yang melakukan kekerasan itu saja. Kita tidak bisa terapkan corporate, tidak terapkan udana pidana korporasi. Ormas itu yang bertanggung jawab, kemudian semua pimpinannya diproses hukum, nggak bisa. Undang-undang yang ada di Indonesia sekarang. Paling pun nanti dibubarkan kalau didaftarkan. Oleh karena itu yang terkena pidana hanya yang dia terlibat saja. Dia yang tadi disampaikan seperti di Gembrong, oknumnya saja, tapi nggak bisa menggait, menarik, mempidanakan organisasinya. Nah di undang-undang anti geng kriminal itu cukup membuktikan 1-2 perkara pidana yang dia mengkait ormasnya, mengkait organisasinya, kelompoknya. Kalau itu atas nama kelompok, membawa simbol-simbol kelompok, maka dapat dipidanakan kelompok. Nah setelah itu kelompok ini dapat dikenakan korporasi, pidana korporasi, termasuk pimpinannya dapat dipidana. Bukan hanya itu, semua yang terlibat dalam kelompok itu dapat dipidana. Dan pembuktian polisi sangat ringan sekali, cukup membuktikan bahwa dia bagian daripada kelompok yang melakukan pidana itu. Jadi tidak perlu membuktikan bahwa dia terlibat dalam peristiwa misalnya Gembrong. Tidak perlu dibuktikan dia terlibat di Gembrong, tidak. Tapi sepanjang dia masuk, misalnya peristiwa di Gembrong, ini misalnya nih, peristiwa Gembrong itu membawa simbol-simbol ormas. Dia melakukan pidana itu atas nama ormasnya. Maka pimpinan dan semua anggota kelompok itu akan dapat dikenakan pidana. Nah ini yang kita belum ada sampai saat ini. Saya kurang tahu apakah ini akan diangkat menjadi undang-undang baru dalam KUHP yang baru nanti. Ini mungkin menjadi masukan, jadi pertimbangan. Tapi ya tentunya kita berharap langkah-langkah keras itu nggak perlu terjadi. Ya kita harapkan pemerintah, DPR, Pak Pras mungkin itu, kemudian semua pihak swasta juga dapat bekerja sama untuk menyalurkan energi positif dari teman-teman ormas ini. Saya kira demikian Mbak Sarin. Baik, terima kasih nih Pak Kapolda ya. Semoga ini bisa menjadi masukan ya bagi semua pihak. Demikian Coffee Break bersama Kapolda Metro Jaya. Jangan lupa saksikan kami setiap hari Rabu pukul 20:30. Saya Rama Sarita, sampai jumpa.